Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 Pagi Manajemen. Dosen Pak Adi Mursalin, SE, MM, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Di sini saya akan membacakan ringkasan yang telah saya ringkas. Strategi produk. A. Pengertian strategi produk dan produk. Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Suatu atribut produk dapat membedakan antara satu produk yang dipasarkan oleh perusahaan yang satu dengan produk yang sama yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Strategi produk yang telah dilaksanakan oleh suatu perusahaan haruslah selalu dievaluasi apakah atribut-atributnya betul-betul sudah cocok atau sesuai dengan selera serta keinginan konsumen, yang mana akan selalu mengalami pergeseran serta perkembangan. Strategi produk yang tepat akan menempatkan perusahaan dalam suatu posisi persaingan yang lebih unggul dan para pesaingnya, yang disebabkan karena strategi produk yang tepat akan menciptakan kondisi bahwa produk yang dipasarkan itu akan dapat menjual dirinya sendiri. Produk adalah segala sesuatu yang diharapkan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia ataupun organisasi. Produk yang berhasil berarti produk yang dapat benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan atau selera konsumennya. Produk yang berhasil berarti produk yang dapat benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan atau selera konsumennya. Sebaliknya, produk yang gagal adalah produk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan serta selera konsumennya. Keberhasilan suatu produk diukur dari kemampuan produk itu untuk memenuhi kebutuhan sejumlah manusia yang cukup. Produk dapat mencangkup benda fisik, jasa, pertise, tempat, organisasi, ataupun ide. Berdasarkan atas pengertian produk di atas, maka terdapat 3 aspek dari produk yang perlu diperhatikan agar memudahkan dalam mempelajari strategi produk, antara lain: 1. Produk inti atau core produk. Produk inti merupakan manfaat inti yang ditampilkan oleh suatu produk kepada konsumen dan dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Dengan kata lain, manfaat produk yang diharapkan itulah yang merupakan produk inti. Dengan demikian, tugas utama pemasaran adalah menjual manfaat inti dari produk yang dipasarkan. 2. Produk yang diperluas atau augmented product mencakup berbagai tambahan manfaat yang dapat dinikmati oleh konsumen dari produk inti yang dibelinya, yang dapat berupa pemasangan instalasi, pemeliharaan, pemberian garansi, serta pengirimannya. Semakin banyak manfaat yang ditambahkan yang terkandung dalam suatu produk akan menjamin keberhasilan produk tersebut dipasarkan. Yang ketiga, produk formal atau formal produk. Produk yang merupakan penampilan atau pewujudan dari produk inti maupun perluasan produk. Produk formal inilah yang lebih dikenal oleh kebanyakan pembeli sebagai daya tarik yang tampak langsung atau tangible offer di mata konsumen. Dalam hal ini ada 5 komponen yang dapat pada produk formal, yaitu desain atau bentuk atau coraknya. Yang kedua, daya tahan atau mutunya. Yang ketiga, daya tarik atau keistimewaan. Yang keempat, pengemasan atau bungkus. Yang kelima, nama merek atau brand name. Jenis-jenis atau klasifikasi produk. Berikut merupakan susunan dari klasifikasi produk yang dijelaskan sebagai berikut. A. Barang tahan lama. Barang yang berwujud yang biasanya
untuk dipakai dalam waktu lama, misalnya alat perlengkapan rumah tangga. Penjualan dan penawaran barang tahan lama pada umumnya dilakukan dengan cara memotivasi pembeli dengan pendekatan pribadi atau personal selling, memberikan penjelasan tentang keunggulan barang yang ditawarkannya, kontinuitas suplainya, dan dalam hal ini biasanya memerlukan banyak garansi pelayanan purna pembeli. B. Barang tidak tahan lama. Barang yang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi satu kali pemakaian, misalnya makanan dan minuman. Barang ini sering dibeli oleh karena itu haruslah mudah didapat atau banyak pengecer, dan pembeli dimotivasi untuk mencoba produk serta membangun preferensi atau pilihannya melalui iklan yang insentif. C. Jasa. Produk yang tidak berwujud biasanya berupa pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Perusahaan yang memasarkan jasa antara lain salon kecantikan, rumah sakit, dan universitas. Pelayanan jasa diutamakan harus menjaga mutu, kredibilitas perusahaan pemberi jasa, dan mudah menyesuaikan perkembangan. D. Barang konsumsi. Barang yang dibeli oleh masyarakat untuk dipakai sendiri atau dikonsumsikan sendiri guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pemasaran bagi produk ini pada umumnya banyak mengandung aspek non-teknisnya atau banyak mengandung sosial, budaya, atau generic needs terhadap strategi pemasaran baik dalam produknya, harganya, distribusinya, maupun promosinya. Dalam pembelian barang jenis ini lebih banyak unsur emosionalnya dan pada unsur rasionalnya. Meskipun untuk rasional tetap ada, tetapi aspek emosional atau sosial budaya akan sangat banyak pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan untuk dari para konsumen. Barang konsumen atau barang konsumsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis lagi, yaitu barang convenient atau kebutuhan kehidupan hidup sehari-hari. Barang ini akan dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari untuk kehidupannya sehari-hari yang memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu bahwa frekuensi pembelian tinggi dan konsumsi berkeinginan hanya dengan sedikit usaha untuk mendapatkannya. Dalam proses pemasaran haruslah menjangkau konsumen yang sedekat mungkin dengan mereka. Sebagai contoh dari produksi ini adalah beras dan sayuran. Barang convenient ini masih dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama bahan kebutuhan pokok, yang kedua barang impulsif, yang ketiga barang darurat. Barang shopping. Barang kebutuhan pelengkap yang mana terhadap barang tersebut dalam proses pemilihan dan pembeliannya. Konsumen terlebih dahulu memperbandingkan dan mempertimbangkan atau meliputi perbandingan keserasian, mutu, harga, warna, model, dan sebagainya dengan matang berbagai hal yang berkaitan dengan barang tersebut. Frekuensi pembeliannya jarang dengan jumlah pembelian atau pengeluaran yang cukup tinggi. Karena sifatnya yang mahal, maka konsumen umumnya selalu membandingkan harga antara produk yang satu dengan yang lain terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang tersebut, dan karena itulah disebut sebagai barang shopping, karena konsumen mesti harus pergi ke toko-toko dahulu atau shopping dahulu untuk membeli produk tersebut. Barang spesial atau barang mewah. Barang kebutuhan sehari-hari yang pada umumnya harganya mahal dan kebutuhannya tidak banyak jumlahnya, serta frekuensi pembeliannya pun sangat kecil. Pada suatu saat, mungkin setelah terjadi perkembangan penghasilan masyarakat, maka akan terjadi pergeseran terhadap penggolongkan barang mewah itu. Barang-barang konsumsi yang berada di dalam barang convenient, barang shopping, dan barang spesial tersebut akan selalu mengalami pergeseran sebagai akibat dari kemajuan masyarakat. Barang industri atau barang industrial. Barang yang
dibeli oleh perorangan atau organisasi dengan tujuan untuk dipergunakan dalam menjalankan suatu bisnis atau untuk berusaha lagi. Setelah dibelinya dapat langsung diperjualbelikan kembali atau mungkin harus diolah terlebih dahulu. Para pedagang pengecer yang membeli barang dagangan dari pabrik untuk dijual kembali tanpa harus mengelola barang dagangan yaitu pun merupakan barang industri. Perbedaan barang industri dengan barang konsumsi terletak pada tujuan pembeliannya. Barang industrial dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu yang pertama bahan baku, bahan pembantu, mesin-mesin dan peralatan administrasi kantor. A. Atribut produk. Atribut produk adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh pembeli. Dan apabila sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembelinya, maka produk tersebut akan dianggap cocok oleh konsumen serta menjadi produk yang berhasil. Atribut produk dapat berupa sesuatu yang berwujud tangible atau berupa desain produk, bungkus, merek, dan lain-lain, maupun sesuatu yang tidak berwujud intangible, misalnya nama baik yang sudah terkenal dari perusahaan penghasil barang tersebut. Dengan memberikan nama merek yang tepat akan dapat menimbulkan kesan serta image yang baik dari konsumen terhadap produk yang kita pasarkan. Bahkan kadang-kadang image konsumen itu muncul dari logo atau trademark yang tergambar dalam bungkus produknya. Di samping itu, gambar logo yang menawan akan menarik perhatian orang yang melihatnya dan akan menjadi tertarik karenanya. Atribut yang tidak terwujud biasanya menunjukkan aspek non teknis, sedangkan atribut berwujud menggambarkan aspek-aspek teknis. Konsep produk. Produk akan memiliki konsep atau pandangan tertentu terhadap suatu produk. Biasanya dalam memberikan arti atau kegunaan, konsumen memiliki dua macam kegunaan. Yang pertama yaitu arti teknis. Arti teknis atau fungsi teknis dari suatu produk merupakan pangkal tolak dari esensi suatu produk. Oleh karena itu, maka fungsi teknik ini sering disebut sebagai produk pangkal atau produk generik produk. Arti atau kegunaan teknis yang kedua yaitu non teknis yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dalam aspek sosial yang sering dikenal sebagai aspek kebutuhan manusia atau kebutuhan pangkal, generic need. Produk yang mampu memberikan arti terhadap kedua sifat tersebut akan mampu untuk menarik konsumen dan kemudian membuat konsumen menjadi terdorong untuk membelinya, dan mereka akan dapat menjalin puas sehingga terjadilah pembelian yang berulang-ulang terhadap produk tersebut. Dalam hal semacam ini, maka produk tersebut dapat dikatakan sebagai produk yang mampu untuk menjual dirinya sendiri. Atribut produk yang bersifat teknis tercermin pada produk itu atau yang merupakan inti dari produk. Sedangkan atribut produk non-teknis dapat ditampilkan dalam beberapa macam bentuk, antara lain yang pertama desain produk atau bentuk produk merupakan atribut produk yang sangat penting untuk mempengaruhi konsumen agar mereka tertarik kemudian membelinya. Atribut produk yang akan dibahas merupakan senjata yang ampuh dalam persaingan atau kompetitif weapon dengan para pesaingnya dalam mempengaruhi konsumen. Dari berbagai atribut yang ditampilkan oleh produsen untuk mempengaruhi konsumen tersebut, sebenarnya tidak seluruh atribut itu dipertimbangkan oleh konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk tertentu. Barang-barang kemewahan akan memiliki sifat keterlibatan yang lebih tinggi pada barang pelengkap, sedangkan barang pelengkap memiliki sifat keterlibatan yang lebih tinggi daripada barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, barang yang berharga lebih mahal akan memiliki sifat keterlibatan tinggi pula. Dari berbagai atribut, kita dapat membedakan menjadi dua macam atribut yang bersifat teknis yang memiliki aspek fisik, dan atribut yang bersifat non-teknis yang memiliki aspek sosial, budaya, ataupun psikologis. 2.
Bungkus atau kemasan produk. Cara pengemasan atau pembungkusan yang baik akan menguntungkan perusahaan karena berbagai hal berikut. Yang pertama, bungkus yang indah dan atau menarik akan menambah hasrat untuk membeli. Yang kedua, bungkus yang khas akan mempermudah pembeli mengingat produknya. Yang ketiga, bungkus yang baik akan melindungi kualitas atau mutu produk. Yang keempat, memudahkan pengangkutan atau transportasi. Yang terakhir, memudahkan penyimpanan dan penyusunan di rak stok atau showroom. Kegiatan pengemasan harus mempertimbangkan aspek keindahan, ekonomis, dan praktis. Jika ditinjau dari aspek ekonomis, pembungkusan tidak boleh menimbulkan biaya ekstra yang berlebihan, karena dapat mengakibatkan adanya peningkatan harga jual pokok yang terlalu tinggi. Dari segi keindahan atau estetika, pengemasan harus memberi kesan menarik atau dapat sugesti pembeli agar bersedia melakukan pembelian. Bagi perusahaan besar, pada umumnya telah memiliki desainer kemasan secara khusus untuk mendesain kemasan produk yang sesuai. Kemasan produk yang harus sesuai dengan sifat produknya. Ditinjau dari aspek praktisnya, kemasan harus sederhana, mudah dibawa, mudah pula disusun atau diletak di suatu tempat. 3. Merek atau brand. Nama merek diperlukan untuk membedakan dalam memasarkan produk hasil produksi. Suatu pabrik dengan pabrik lain dapat digunakan sebagai penilaian kualitas produk perusahaan oleh sebagian pembeli. Trademark, merek dagang, simbol merek adalah sebagian dari brand yang dinyatakan dalam bentuk simbol atau logo, desain, warna, atau huruf tertentu. Merek dapat digolongkan atas dasar beberapa hal, yaitu dasar kepemilikan, merek produsen, merek yang dipunyai produsen. Yang kedua, merek distributor, merek yang dipunyai oleh penyalur. Dasar geografis. Yang pertama, merek nasional, merek yang berlaku secara nasional. Merek internasional, merek yang berlaku untuk internasional. Merek regional hanya berlaku untuk daerah tertentu. Dasar pentingnya merek. Merek primer, merek untuk produk yang berkualitas tinggi dan biayanya untuk kepentingan promosi. Merek sekunder, merek yang diciptakan untuk tujuan tertentu atau sering juga digunakan untuk menjual produk yang berkualitas rendah. Dasar banyak produk yang menggunakan merek. Merek individual, merek untuk satu macam produk saja. Merek kelompok, merek untuk beberapa kelompok. Keuntungan menggunakan merek bagi penjual sebagai berikut: memudahkan untuk memproses pesanan, mendapatkan perlindungan terhadap ciri khas produk, mengetahui kesetiaan pembeli terhadap produk, dan lain-lain. Keuntungan pemakaian merek bagi pembeli. Yang pertama, mudahkan pembeli dalam mengenal mutu produk. Yang kedua, menimbulkan keseragaman mutu produk yang bermerek. Yang ketiga, melindungi konsumen karena produsennya jelas. Keuntungan pembelian merek bagi masyarakat dapat berupa: yang pertama, mutu produk biasanya lebih baik dan konsisten. Yang kedua, dapat mempertinggi tingkat inovasi di dalam masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efisien di pihak pembeli. Alasan perusahaan tidak memakai merek pada produknya. Pertimbangan perusahaan yaitu untuk menghindari rasa tidak puas konsumen sebagai akibat dari harga, mutu, dan pelayanan yang tidak memuaskan konsumen. Sifat barang. Untuk produk yang sulit dibedakan dengan produk sejenis dengan perusahaan lain. Strategi untuk memperluas merek. Strategi untuk memperluas merek. Suatu strategi untuk memperluas merek adalah usaha untuk menggunakan suatu nama merek yang sudah terkenal untuk meluncurkan modifikasi produk atau produk baru. Strategi aneka merek. Pengembangan dua atau lebih merek oleh produsen untuk kategori produk yang sama. Penggunaan aneka merek mempunyai beberapa alasan, yaitu pengusaha atau pabrik akan dapat memperoleh lebih banyak ruangan atau etalase penjualan sehingga dapat mengikat pengecer pada merek perusahaan. Sebab beberapa konsumen setia pada suatu merek. Sebab penciptaan merek baru dapat meningkatkan efisiensi dalam organisasi perusahaan. Proses pemilihan nama merek. Nama merek harus menunjukkan suatu manfaat dan kualitas produk yang bersangkutan. Harus mudah diucapkan, dikenal, dan diingat. Harus mudah dibedakan. Harus mudah diterjemahkan ke bahasa-bahasa asing. Harus didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum, dan harus unik serta tidak boleh sama dengan merek perusahaan lain yang sudah terdaftar. 1. Label merupakan bagian dari sebuah produk yang berupa keterangan atau penjelasan mengenai barang tersebut atau penjualnya. Label dibedakan 3 macam, yaitu brand label, label yang semata-mata sebagai brand,
green label, label yang menunjukkan tingkatan mutu tertentu dari suatu produk. Deskriptif label, informatif label yang menggambarkan tentang cara penggunaan formula atau kandungan isi pemeliharaan hasil kerja dari suatu produk dan sebagainya. B. Penentuan posisi produk. Kemampuan manajemen menentukan posisi produknya di pasar merupakan faktor yang turut berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dalam menentukan posisi produk, manajemen harus memperhatikan produk-produk lainnya, terutama produk pesaing potensial. Dengan demikian, maka akan meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dan bersaing secara efektif di pasar. Adapun cara menguasai atau mengenal peta posisi produk, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, perlu mengetahui atribut yang dominan yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih produknya. Yang kedua, perlu mengetahui posisi atribut produk kita dibandingkan dengan atribut yang sama dari produk pesaing. Yang ketiga, perlu mengetahui jumlah penjualan dan pangsa pasar produk bagi produknya. Yang terakhir, perlu mengetahui produk dan produk pesaing di pasaran yang sama. C. Daur hidup produk. Yang pertama, tahap perkenalan. Pada masa ini produk tersebut baru diperkenalkan oleh pengusaha kepada masyarakat. Pada masa atau tahap perkenalan ini tentu saja akan berlangsung lama karena memang sukar untuk memperkenalkan suatu produk kepada konsumen sehingga masyarakat akan menjadi kenal dengan produk tersebut. Seringkali produk tersebut diperkenalkan kepada masyarakat, akan tetapi tidak banyak anggota masyarakat yang mengetahui akan kehadiran produk tersebut sehingga mengenalnya hanya sebagian kecil masyarakat. Tahap pertumbuhan. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Setelah banyak anggota masyarakat yang mengenal akan produk itu, maka diharapkan masyarakat tersebut akan menjadi menyenangi produk tersebut, dan apabila hal ini terjadi, maka produk tersebut akan berada pada tahap pertumbuhan. Pada tahap ini ditandai atau mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, para pemakai awal mengadakan pembelian uang dan diikuti oleh pembeli-pembeli potensial. Yang kedua, tingkat laba tinggi sehingga menarik pesaing masuk dalam bisnis. Pesaing biasanya membuat produk dengan ciri khas. Yang ketiga, harga tetap atau naik sedikit karena naiknya permintaan dengan pendapatan. Yang keempat, biaya promosi tetap atau sedikit naik untuk melawan pesaing atau mendidik pasar. Yang kelima, penjualan meningkat secara tajam sehingga jumlah laba besar. Yang terakhir, biaya produksi per unit turun berkat pengaruh kurva pengalaman. Pada dasarnya, suatu perusahaan ingin mencapai pertumbuhan pasar secepat mungkin. Untuk tujuan itu ada beberapa strategi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, penyempurnaan mutu, model, dan ciri khas produk baru. Yang kedua, memasuki segmen pasar dan saluran distribusi yang baru. Yang ketiga, perusahaan mengalihkan pesan iklannya dari sekedar kesadaran konsumen menjadi keyakinan dan pembelian produk oleh konsumen, menurunkan harga untuk menarik pembelian yang peka terhadap perubahan harga. 3. Tahap kedewasaan. Tahap ini menunjukkan adanya kejenuhan di mana masyarakat atau konsumen sudah jenuh sehingga akan menjadi tukar untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Pada tahap ini, bagi perusahaan yang lemah akan meninggalkan pasar, sedangkan untuk perusahaan yang kuat atau raksasa tetap dapat bertahan. Selanjutnya, manajer produk harus sudah mulai mengadakan persiapan untuk mempertimbangkan strategi-strategi yang baru dalam hal berikut ini. Modifikasi produk, modifikasi pasar, modifikasi marketing mix. 4. Tahap penurunan. Dalam tahap ini, masyarakat sudah tidak lagi menyenangi produk tersebut sehingga penjualan akan segera merosot tajam. Hal ini akan apabila terjadi pengusaha tidak mampu lagi mempertahankan produk. Pada tahap kedewasaan, beberapa faktor yang menyebabkan penurunan penjualan pada tahap ini, yaitu faktor kemajuan teknologi, faktor perubahan selera konsumen, faktor ketatnya persaingan dalam negeri atau luar negeri. Menurunnya penjualan berarti juga menurunnya laba sehingga banyak perusahaan akan keluar dari pasar pada tahap ini, sedangkan bagi perusahaan yang tetap bertahan akan mengurangi produksinya. Pada tahap ini juga ditandai dengan mengurangi anggaran promosi, menurunkan laba. D. Portofolio produk. Tahap-tahap dalam analisis portofolio produk ada 4 macam, yaitu yang pertama, tahap anak bawang. Merupakan suatu tahap yang menunjukkan keadaan atau posisi suatu produk yang sedang diperkenalkan oleh suatu perusahaan, seperti halnya tahap perkenalan dalam analisis daur hidup produk. Yang kedua, tahap tanda tanya.
merupakan kondisi di mana potensi pasar produk itu sudah cukup tinggi tetapi pengusaha tidak atau belum meningkat kemampuannya untuk mengeksploitasikan sehingga kemampuan masih rendah. Yang ketiga, tahap bintang. Yang standar menduduki bintang lapangan, posisinya akan menyenangkan pengusaha yang memasarkannya, akan tetapi juga akan banyak diincar para lawan bisnisnya atau pesaing-pesaing bisnisnya untuk direbutnya. Yang keempat, tahap sapi perah, merupakan posisi di mana produk tersebut dalam kedudukannya maka akan menyumbangkan keuntungan yang sangat tinggi kepada perusahaan. Pengembangan produk baru. Penciptaan produk baru meliputi 3 hal, yaitu produk yang sama. Yang pertama, produk yang sama sekali baru dan belum pernah ada, merupakan masalah yang paling kompleks dan mengandung risiko yang paling besar pula. Yang kedua, perubahan desain untuk mengantisipasi kejenuhan pasar dan untuk memperbarui model agar selalu tampak up to date. 3, pembungkusan, yang seringkali konsumen justru tertarik pada produk yang memiliki bungkus yang lebih menarik daripada produk yang sama tetapi bungkusan. Strategi pengembangan produk baru. Dalam hal ini terdapat 2 cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk mendapatkan produk baru. Cara pertama yaitu melalui perolehan Augustion dengan cara membeli suatu perusahaan, sedangkan cara yang kedua dengan jalan mengembangkan produk baru melalui pembentukan bagian penelitian dan pengembangan produk dalam perusahaan yang bersangkutan. Produk baru dapat diartikan sebagai berikut. A. Produk asli, yaitu betul-betul produk baru. B. Produk yang disempurnakan. C. Produk yang dimodifikasi. Dan D. Produk yang dengan merek baru. Alasan-alasan kegagalan suatu produk di pasar pada umumnya sebagai berikut. Pertama, eksekusi tingkat tinggi mungkin memaksakan gagasan produk baru walaupun menurut hasil riset produk tersebut tidak menguntungkan untuk dikembangkan. Kedua, gagasan produk baik tetapi pengestimasinya terlalu tinggi. Yang ketiga, produk yang dihasilkan atau dirancang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, strategi pemasaran yang tidak tepat, yaitu tidak dibarengi dengan iklan yang efektif dan kemungkinan harga ditetapkan terlalu tinggi. Langkah-langkah pokok pengembangan produk baru. Pertama, penciptaan ide atau gagasan. Yang kedua, penyaringan. Yang ketiga, pengembangan konsep produk baru. Yang keempat, pengujian konsep produk. Yang kelima, pengembangan strategi pemasaran. Yang keenam, analisis. Yang ketujuh, pengembangan prototip. Yang ke-8, pengujian market. Yang ke-9, komersialisasi. F. Diversifikasi produk. Manfaat diversifikasi produk. Produk yang terdiversifikasi produk secara luas akan menghasilkan berbagai manfaat bagi perusahaan, yaitu stabilitas keuntungan, portofolio produk. Gejala diversitas. 1. Stabilitas keuntungan. Diversi produk tentu saja akan menimbulkan stabilitas keuntungan karena setiap produk tentu saja akan selalu memiliki fluktuasi penjualan. Yang kedua, portofolio produk. Produk yang terdiversifikasi akan membentuk portofolio produk, yakni adanya produk yang beraneka jenisnya dan semua jenis produk itu akan saling membantu dalam menciptakan citra bagus bagi perusahaan yang menghasilkannya. Yang ketiga, gejala diversitas. Gejala diversitas adalah suatu keadaan di mana ada berbagai besaran yang berbeda-beda besarnya dan masing-masing besaran itu memiliki panjang umur yang berbeda pula. Demikian ringkasan dari saya ucapkan terima kasih.